Bloknya pertama dari besi. Untuk mencapai suhu kerja itu agak lama. Olinya yang dipakai itu olinya lebih kental. Suhunya cepat panas, cepat dingin. Walaupun ada indikasi berlumpur, tapi nggak separah kayak mobil baru. Tapi tetap maintenance itu nomor satu ya? Nomor satu tetap. Setelah dibuka, waduh dapat jackpot. Aduh Pak, berlumpur, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Selamat siang, menjelang sore, dan menjelang bulan Ramadan di tahun 2025. Masih bersama Apedia dengan konten-konten terbaru dari bengkel GK Auto, bengkel kesayangan kita, Yogyakarta, Wonosari. Sobat Apedia, apa yang terbaru dari Apedia di konten kali ini? Pernah kan kita tayangkan beberapa mobil itu olinya sludge ya? Mobil-mobil baru ya, berlumpur, lumpurnya kental sekali dan bahkan mengakibatkan mengancing atau istilahnya itu mesin tidak bisa diputar ya. Nah, akhirnya mobil mogok. Nah, tapi sering dikomentari oleh beberapa kawan-kawan yang penonton setia Apedia, lah kok mobil saya mobil jadul nggak pernah ya oil sludge. Nah, kita coba tanya. Ini pertanyaan yang sering muncul tapi belum pernah kita bahas. Kita mau tahu jawabannya apa bersama Mas Mahfud di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Taufik, selamat siang Sobat Apedia dimanapun Anda berada. Selamat siang, Mas Mahfud. Ini konten kedua kita di hari ini ya. Hari ini. Masih semangat nih? Boleh. Mas Mahfud ini lagi puasa. Tapi nggak apa-apa. Ini buat amalnya katanya. Tambah amal. Baik Mas Mahfud. Kita coba jawab Mas Mahfud. Konten yang sering kita bahas tentang oli sludge. Tapi kita lupa membahas, menjawab pertanyaan dari Sobat Apedia. Kan mobil saya Pak nggak pernah oil sludge, mobil dulu tapi ya kan pas ditanya mobil Anda mobil apa gitu kan, dia bilang oh mobil saya mobil lama gitu. Nah ini apa sih penyebabnya? Kenapa mobil sekarang sering salah-salah apa? Sering ganti olinya, setelah dikit itu langsung sludge. Ya. Kok mobil dulu jarang-jarang ganti, paling kegores apa segala macam gitu ya. Nah ini gimana Mas Mahfud? Bisa dijawab Mas Mahfud? Oke, ini pertanyaan klasik sebenarnya. Klasik ya. Tapi memang menggelitik, ini perlu digali nih sebenarnya, banyak harus diinformasikan bahwasanya kenapa permasalahan itu malah di mobil baru ya, nggak kayak mobil lama-lama itu malah jarang kejadian. Sebenarnya kok ada penurunan gitu ya? Oke. Sebenarnya patut dipahami untuk di kendaraan sekarang itu kan bahannya semuanya full aluminium alloy. Nah, istilahnya ya aluminium lah, ini headnya, ini bloknya. Nah, untuk mobil-mobil dulu itu bahannya yang aluminium itu kebanyakan cuman headnya aja atau malah emang headnya aja. Untuk bloknya itu dari besi. Nah, makanya adalah istilahnya dulu untuk mobil-mobil dulu, mbak-mbak dulu atau bapak dulu, saya dulu pernah pernah dimarahin ditempeleng gitu kan, misalnya mobil belum panas baru hidupin bawa jalan pasti ditempeleng ibaratnya dulu. Karena apa istilahnya dulu baru direyin dulu, dipanasin dulu. Nah, karena posisinya bloknya pertama dari besi. Nah, terus dia untuk mencapai suhu kerja itu agak lama. Oke. Yang kedua untuk clearance-nya, celahnya. Celahnya itu presisinya juga nggak terlalu presisi dengan sama dengan mobil sekarang. Mobil sekarang itu lebih presisi. Terus yang ketiga, olinya yang dipakai itu olinya lebih kental. Jadi nggak gampang cepat panas, jadi butuh dipanasi dulu agak lama untuk mencapai suhu kerja. Nah, untuk mobil sekarang itu maunya kan sekarang itu kayak waktu adalah uang, sangat berharga, buru-buru, kadang-kadang belum sarapan berapa, pokoknya bawa mobil sambil sarapan di jalan berangkat kerja kan, saking buru-burunya waktunya sangat mepet lah. Jadi dari pihak TPM sendiri sudah inovasinya sudah seperti itu, ngikutin perkembangan zaman. Jadi ini juga untuk kondisi blok konturnya dari aluminium alloy untuk komponennya, bahan dasarnya bloknya. Jadi kan dari suhunya cepat panas cepat dingin. Jadi tadi kalau oli cepat panas cepat dingin berarti kan ada campuran zat tertentu untuk mensupport kebutuhan tadi. Nah, kelemahannya adalah
dia harus penggantian secara rutin, nggak bisa delay. Ya kalau Jadi, untuk kontur itu kayaknya sobat Abi dia bisa searching setiap merek itu pasti ada campuran aditifnya apa aja ya, pasti itu. Pasti salah satunya tujuannya itu tadi, adaptif untuk mesinnya. Sekarang kan semuanya dari bahan aluminium alloy. Gitu. Baik. Berarti permasalahannya adalah bahan baku dan oli. Bahan baku apa namanya? Bloknya aluminium, blok mesin, ya, dari komponen sendiri segala macam, dan setup dari pabrikan sendiri untuk mesin itu tingkat presisinya sudah tinggi, mensupport dengan oli lebih encer lah seperti itu. Jadi kan saling keterkaitan ke sana. Makanya mobil lama itu walaupun jarang ganti oli, walaupun ada indikasi berlumpur, tapi nggak separah kayak mobil baru. Oh, tapi tetap ada. Ada, tapi tipis kategorinya ringan. Oh, tipis. Nggak sampai kayak sekarang itu ya? Oh, enggak sampai. Tapi kalau mobil sekarang kayaknya terkesan ganti olinya rutin kok udah berlumpurnya parah lah. Nah, ya itu tadi karena dari konstruksi dari pihak pabrikan sendiri emang case-nya seperti itu. Dirunut-runut nggak satu faktor aja yang bermasalah. Dari bahan dari yang dipakai buji mesin untuk setup buji mesinnya sendiri segala macam. Baik, Mas, apa sih yang didapatkan oleh customer dengan upgrade teknologi yang dilakukan oleh ATPM terhadap blok, terhadap oli gitu? Apakah umpamanya sisi tenaga, terus sisi hemat BBM itu bagaimana, Mas? Dibanding mobil baru dan mobil sekarang? Ya, otomatis gini. Karena kebutuhannya sekarang pengennya itu irit, kenceng, bisa langsung cepet pakai, nggak perlu dipanasin, stop and go, langsung. Ya itu tadi menjawab kebutuhan tadi. Maka pihak ATPM yang mau nggak mau cari solusinya kan. Ya, saya bahas secara teknis di lapangannya ya kenyataannya seperti itu. Jadi untuk bloknya dibikin dari aluminium biar cepat panas, cepat mencapai suhu kerja, langsung bisa stop running, tenaganya biar besar dengan sisi kecil, berarti tingkat presisi untuk antara silinder sama pistonnya juga lebih presisi, clearance-nya contohnya gitu, ini lebih presisi, berarti kan gaya pelumasnya juga harus minta oli yang lebih encer, lebih rapat, tenaganya kuat. Terus bahan bakarnya mintanya irit. Irit itu kalau mesin irit berarti cenderung panas. Baik, itu bisa sebenarnya kita langsung bandingkan ya, Mas ya. Kan dulu ada teknologi terbaru kayak mobil 16 valve ya. Suzuki Carry dulu ya, yang sering kita lihat lah ya. Dari yang 8 valve ya, menjadi 16 valve. Itu kan 16 valve tempo dulu. Dengan 16 valve tempo sekarang, itu udah beda tenaganya. Jauh. Kalau dibilang jauh sih enggak, tergantung setup di mesin. Oh, tergantung setup masing-masing ya. Itu kan konfigurasi ya. Untuk apa mesin itu dibuat ya? Contoh kalau mobil dulu implementasinya kayak Cherry ya, gitu kan buat angkutan tenaga, kayak gitu. Kan tujuannya pasti kan menjawab kebutuhan konsumen juga, pengennya tenaga atau irit. Nah, ini kan. Intinya kalau tenaga ya pasti ya dibikin tenaga lebih besar dalam konfigurasi, contohnya klepnya banyak di 16 valve kayak gitu, terus overbore, short stroke kayak gitu. Baik. Nah, Mas Abud, sedikit mengulik tentang teknologi terbaru. Sekarang kan benar ya, mobil cc kecil tapi tenaga gede, ditambahlah turbo. Ya kan, mobil bensin sekarang ya 1200 turbo, 1200 turbo terus banyak yang seperti itu. Nah, apakah itu juga mempengaruhi terhadap perawatan kendaraan? Kalau dijawab pasti iya. Jadi kita ngomongin standar aja ya, ngomongin standar aja, ganti oli itu rutin ya. Apalagi dengan mesin yang baru dengan udah dilengkapi turbo, sangat harus disarankan juga rutin tuh. Kalau enggak nanti pasti turbonya sering jebol. Pertama, turbonya itu butuh banget pendinginan oli. Kan blade-nya itu kan di exhaust itu turbo ya. Kalau olinya jelek, ibaratnya
pendinginan di asnya, blade-nya turbo itu juga kurang, resiko kan patah. Resiko patah, cepat rusak turbonya. Terus olinya bocor, suaranya kasar, terus asnya sering oblak, nggak senter gitu. Gara-gara oli mesin itu ya? Iya, karena kan mobil dipush ya ibaratnya. Gimana caranya mesin kecil tapi tenaga dibesar ibaratnya ya. Kalau kita ngomong simpel aja sih ibaratnya. Orang badannya besar ya. Badannya besar, beratnya 100 kg ya. Dia angkat beban kalau 50 kilo kayaknya enteng ya. Enteng. Misalnya umur dia sampai 40 tahun belum ada sakit pinggang, sakit jadi segala macam. Tapi sama misal gitu. CC-nya misal orang bedanya juga sama 100 kilo. Nah, suruh ngangkat misal sampai 100 kg gitu, paling ya usianya nggak lama, pasti sakit pinggang, kejedit, udah kesleo sama. Kalau nggak minum vitamin ya. Iya, gitu. Bisa encok Pak ini. Oh, benar. Ya, itu butuh maintenance tadi ya. Maintenance. Jadi tadi kan harus diimbangi dengan maintenance. Tadi sama kayak orang dengan suruh ngangkat beban itu kan butuh maintenance itu. Kalau enggak ya badannya dia pasti rusak. Sama kayak mesin, dengan dipush minta tenaga yang besar, pasti ya dia harus ada maintenance lebih, perawatan lebih. Ya, meskipun pasti ATPN sudah memperhatikan bahan-bahan yang mereka pilih ya. Iya. Tapi tetap maintenance itu nomor satu ya. Nomor satu tetap. Baik, Sobat Apedia, mungkin mobil Anda sekarang itu sudah turbo labelnya ya. Iya. Turbo gitu ya. Mobil kecil turbo. Ternyata kita harus lebih aktif dalam maintenance kendaraan. Maintenance, ya. Jadi olinya itu biasanya lebih encer ya Mas? Lebih encer dan perawatannya lebih cepat ganti kalau nggak salah. Itu ada rekomendasi sendiri. Kalau ada sampai maksimal per 10.000 atau apa ya untuk yang turbo kayak gitu. Untuk tersendiri ada maintenance sendiri, ada setiap pabrikan ada sistem pelumasan sendiri ya jalurnya. Contoh jalur di turbo itu ada maintenance jalur oli sendiri, ada. Kalau jadi satu sama mesin, maka kayaknya lebih sering harus sering ganti oli. Atau enggak ya Pak kasih oli yang bagus. Enggak bisa oli asal-asalan, kasihan nanti di turbonya pasti bermasalah. Baik, Sobat Apedia, kita kembali kepada poin utama tadi adalah perbedaan antara mobil tua dan mobil muda. Yang masalahnya itulah oli slat atau oli berlumpur. Nah, kuncinya adalah oli, ganti oli. Nah, jadi tipsnya seperti apa Mas? Ganti olinya berapa kilometer dan olinya itu yang mana yang tepat sebenarnya untuk kendaraan kita masing-masing? Atau itu berbeda-beda? Ya, kalau untuk olinya kayaknya dulu pernah kita bahas deh, olinya itu yang serian Vario SI berapa itu pernah saya bahas juga. Ya, kalau saya sarankan sesuai spek di buku manual ya. Tapi di situ kan ada kelasnya, grade-nya apa kan ada. Contoh yang di buku di servis itu kan cuman kekentalan. Bisa ngomongin kita omong grade-nya. Grade-nya kan ada seri yang SN atau SP. Yang terbaru kan, Mas sekarang? Setahu saya udah SP ya. SP ya, SP tingkat tinggi tuh. Pasti mahal ya? Pasti. Hubungannya kayak gitu ya? Tapi kan nanti juga diimbangi dengan tarikan juga enak kayak gitu. Tapi dia nanti kalau agak bagus tuh udah naik dikit, contoh yang bisa di 530 atau 540. Itu nanti ada grade-nya SN atau SP. Dan setahu kalau untuk yang seri-seri premium itu udah langsung SP. Kecuali untuk yang 530 versi LCGC itu ada, itu masih SN kayak gitu. Ya kan harganya juga beda. Tapi kalau untuk oli premium pasti sudah mendekati 150, udah ada paling murah. Biarpun jawaban ini adalah jawaban yang sering kita ucap-ucap dan ulang-ulang. Berapa kilometer Mas ganti oli? Pasti ada yang, tapi tadi pagi saya senang Mas, saya melihat konten tadi pagi ada yang komentar begini. Saya setiap 3.000 km ganti oli. Caranya cuma mengangkat stick. Saya lihat stick saya kalau hitam dari yang normal, saya ganti oli. Ternyata dia menggunakan mobil itu untuk travel Mas. Mobil usaha ya. Jadi lebih baik mobil saya sehat daripada harus mobil mogok gara-gara oli diganti lama. Ya kalau sarannya itu tadi normalnya kalau
kita rekomendasi per 5.000 deh kalau untuk 5.000 km ya? 5.000 km itu untuk amannya ya. Untuk kita ngomong untuk durability usia kendaraan, untuk maintenance, untuk berapa tahun ke depan harus turun mesin itu kan udah minim banget kalau per 5.000. Kalau per 10.000 kayak sudah nggak rekomendasi untuk mobil sudah keluar dari mobil baru loh ya. Di luar dari mobil baru ya. Di luar mobil baru ya. Kalau dari mobil baru kan biasanya apa itu rekomendasi dari dealer ya. Itu masih ada garansi berapa tahun ya, 3 tahun contohnya, itu harus rekomendasikan di per 5.000 3 bulan itu. Saya amati beberapa konsumen sini, saya follow up, saya lihat untuk kondisi olinya walaupun kotor wajar. Wajar itu. Jadi untuk durability jangka panjangnya udah masuk di 5.000 3 bulan itu udah masuk. Tuh sobat Apedia, 5.000 3 bulan, 3 bagi 12 berarti 4. Setahun 4 kali ganti oli. Ganti oli. Nah, tuh setahun 4 kali. Kalau mau 5 kali nggak apa-apa lah. Datang ke GK Auto. Nanti ketemu Mas Mahfud, mau diskusi dulu, ngobrol-ngobrol dulu, boleh? Atau mau langsung, Mas Mahfud, ini keluhan saya, tolong dicek dong. Masalahnya apa? Nanti kalau memang harus dibongkar, dikerjakan, nah mudah-mudahan langsung selesai hari itu ya kan? Ya, semoga aja ya. Semoga ya. Setelah dibuka, waduh dapat jackpot. Aduh Pak melumpur, aduh. Baru dapat Mas saya, wah lupa ngecek sana. Ya itu sering kejadian saya. Nah tuh, alasan lupa ngecek ya? Lupa ngecek. Baik, terima kasih Mas Mahfud. Sama-sama Pak Taufik. Membuka wawasan kita tentang perbedaan dua mobil ya. Iya. Mobil lama, mobil baru. Kenapa yang lama jarang berlumpur, mobil baru sering berlumpur. Jawabannya sudah dijawab oleh Mas Mahfud. Mudah-mudahan bermanfaat dan silakan berkunjung ke GK Auto. Oke, selamat sore, sobat Apedia di mana-mana berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.